Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang PHP. Nah, jadi PHP itu mempunyai dasar mirip mungkin seperti codingan-codingan lainnya, pemrograman lainnya. Nah, di sini jadi untuk buka PHP itu pertama kita perlu XAMPP, yang dimana kita perlu Apache untuk dan tekan start sampai hijau. Nah, lalu kita masuk ke admin, yang dimana admin ini kalau kita ingin masuk ke file kita ubah bagian dashboard ini ke dalam nama file kita, yang dimana tadi saya bikin nama filenya itu nama saya sendiri. Nah, gimana caranya mensinkronkan ini? Jadi pada file XAMPP nya mungkin teman-teman bisa buka file XAMPP pada file explorer-nya. Nanti uh, saat teman-teman mencari file XAMPP, teman-teman bisa mencari pertama itu pada bagian htdocs. htdocs, lalu teman-teman bikinlah di sini nama file teman-teman sendiri. Nah, di sini saya bikin nama saya tadi Rifki Pratama. Nah, yang dimana di sini akan muncul file saya yang saya buat tadi. Nah, jadi di sini saya ada buat file PHP yang dimana ini sebuah file PHP dasar saja, seperti biodata. Nah, di sini saya ada bikin komentar nama, name, dan kelas. Nah, di sini saya bikin sebuah variabel. Nah, jadi di PHP itu variabelnya memakai gambar dolar. Nah, mana saya di sini buat variabel nama, name, kelas, umur, dan variabel kalimat. Nah, di PHP kita nggak perlu tuh bikin yang namanya variabel int, char atau semacamnya. Jadi di PHP dia udah langsung tahu nih, ini jenisnya apa. Kayak pertama kita kasih kutip, dia maaf, kita kasih petik 2, dia tahu kalau ini variabelnya bertipe char. Nah, kita bikin angka, dia tahu kalau ini variabel bertipe int atau integer. Nah, di sini ada nama variabel ada variabel nama yang bertipe char, variabel name bertipe int atau integer, kelas char, umur integer, dan kalimat bertipe char. Nah, di sini gimana cara kita melakukan print atau mencetak variabel tadi dengan cara print nama. Di sini karena kita ingin mencetak kata-kata nama tadi, kita bikinlah di sini petik 2. Yang dimana di tengah-tengah ini kita bikin nama variabel kita. Nah, di sini ada BR yang berfungsi seperti enter pada kalimatnya. Jadi, kita bisa tengok di sini. Nah, jadi kita lanjut di sini. Ada cara kita melakukan printnya atau mencetak variabel-variabel tadi, yaitu dengan cara print. Hanya print simpel saja. Print petik 2, karena kita ingin mencetak output seperti di sini, itu kita bikin nama di sini, nama. Nah, bikin titik 2 di sini, lalu kita bikin variabel nama kita di tengah-tengah sini dengan cara titik variabel nama kita titik. Nah, di sini kita ada bikin juga BR, yang dimana fungsi BR itu seperti enter. Lalu kita bikin titik koma di sampingnya sama. Lalu untuk name, kelas, umur, dan kalimat itu sama. Kita tinggal bikin print petik 2 name, lalu kita bikin nama variabel di tengah-tengahnya. Kita tidak perlu bikin ini variabel char atau int. Lalu kita ada kelas, bikin lagi seperti tadi dengan cara meletakkan nama variabel di tengah-tengah dan juga umur. Nah, untuk kalimat, karena kita hanya langsung mencetak kalimatnya, kita langsung bikin print variabel yang kita ingin print tadi, yaitu variabel kalimat. Nah, lanjut kita di sini ada sini print BR itu enter 2 kali, yang dimana akan menghasilkan jarak enter 2 kali. Lalu di sini kita ada print manipulasi string, mencetak kata-kata manipulasi string. Nah, di sini apa itu manipulasi string? Jadi kita di sini bisa memanipulasi dari kata-kata kita tadi. Yang pertama itu ada str strooper, yang dimana yang akan membuat seluruh hurufnya itu kapital semua. Jadi cara itu kita bikin print jenis dari manipulasi stringnya, yaitu str strooper, tanda kurung, lalu kita bikin di sini nama variabelnya dalam kurung tersebut.
Lalu agar tulisan menjadi rapi, kita bikin BR atau enter dengan cara pertama meletakkan titik terlebih dahulu. Lalu lanjut ada print use first yang dimana itu huruf kapital di awal kata. Jadi maksudnya itu uh, ada kata panjang 5 atau sampai 6 kata sebaris. Nah, di situ yang akan kapital itu hanya di awal saja seperti ini. Saya sedang belajar PHP. Di sini di kata-kata saya buatnya saya sama PHP sama. Jadi tetap sama seperti saya yang awal. Yang dimana hanya kapital saja di awal. Lanjut ada print new words yang dimana ini sedikit berbeda. Yang tadi itu huruf kapital di awal kata, tetapi yang ini huruf kapital di awal setiap kata. Nah, jadi di sini saya bikin saya sedang belajar PHP yang dimana sedang dan belajar itu S dan B-nya huruf kecil. Tapi kalau kita memakai use word itu setiap awal dari kata itu akan huruf kapital. Saya S-nya sedang besar, belajar B-nya besar. Nah, kita sekarang lanjut ke strT lower. Apa fungsi strT lower ini? Oke, kita tambahin. Nah, jadi sekali menjelaskan fungsi dari strT lower ini membuat seluruh kata-kata itu menjadi kecil atau lowercase. Huruf di sini membuat semua huruf menjadi kecil atau lowercase. Nah, jadi kalau penasaran kita bisa ubah di sini, membuat seluruh kata-kata itu menjadi huruf besar. Saya sedang belajar PHP. Nah, kalau saya merefresh, dia akan tetap ngebuat seluruh kata menjadi kecil. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, ini kan buat seluruh kapital di awal aja besar, ini kapital di awal setiap kata besar. Tapi kenapa di sini kapital semua? Nah, jadi di sini nih dia gak akan mempengaruhi apa yang gak diperlukan. Maksudnya itu seperti apa? Jadi huruf kapital di awal, ya dia hanya di awal saja, tapi dia dan hanya itu saja yang diubahnya. Dia nggak akan mengubah kata-kata yang lainnya. Dia mengubah apa yang perlu dia ubah. Jadi str user first kan hanya mengubah kapital di awal kata. Jadi ya udah, dia cuma mengubah kapital di awal kata aja. Dia nggak akan mengubah yang lain. Kayak itu bukan urusan dia gitu. Lanjut kayak use word, dia kan mengubah huruf kapital di awal setiap kata. Ya udah, dia nggak ya mengubah seluruh huruf setiap awal kata itu kapital. Yang lain bukan urusan dia gitu. Nah, berbeda dengan strT lower yang dimana dia membuat semua hurufnya menjadi kecil. Jadi dia memang istilah kata menghandle semua hurufnya gitu. Nah, untuk str trooper kita juga bisa bikin semua kata-kata ini menjadi kecil. Nah, setelah di refresh, dia akan membuat seluruh kapital semua karena memang itulah fungsi dia, membuat seluruh huruf kapital. Nah, jadi seperti itulah manipulasi string. Lanjut di sini ada print 5 tahun lagi. Nah, di sini ini merupakan sebuah proses aritmatika, yaitu penambahan atau penjumlahan. Di sini ada print 5 tahun lagi umur saya. Nah, di sini kan kita akan menambahkan ya 5 tahun lagi umur kita berapa, yang dimana umur 19 tambah 5 kan 24 nih. Tapi supaya kita nggak perlu bikin 24, jadi kita hanya perlu bikin di sini nih seperti print di awal. Tapi di sini karena kita ingin membuat sebuah proses aritmatika, kita perlu menambahkan tanda kurung. Yang dimana kita di sini menambahkan 5 karena kita bikin kata-kata 5 tahun lagi. Nah, di sini dia akan mencetak umur di sini tadi seperti yang print super ini, di dalam kurung dia akan mencetak kalimat tersebut, variabel tersebut. Yang dimana outputnya akan menjadi 24 tahun karena 19 ditambah 5 itu 24. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang PHP hari ini. Ini hanya PHP dasar saja. Mungkin selanjutnya saya akan membahas PHP yang
lebih rumit lagi. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.